Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risa Aryama dari kelas M22C dengan NIM 073. Di sini saya akan menganalisis hasil presidensi KTT G20, yaitu membahas 3 prioritas utama. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa satu fokus kunci presidensi G20 Indonesia tahun 2022 adalah isu inklusivitas. Terdapat 3 prioritas isu di Indonesia Presiden G20 melalui kontribusi dan luaran konkret. Ketiga prioritas Indonesia diharapkan dapat mendorong upaya bersama untuk mencapai pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, human-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 1. Penguatan arsitektur kesehatan global. Penguatan arsitektur kesehatan global penting untuk menangani pandemi saat ini maupun persiapan krisis kesehatan masa depan. Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Dengan ini, anggota G20 perlu memfokuskan beberapa langkah strategis dan taktis. Pertama, mendorong resiliensi sistem kesehatan global. Transformasi kesehatan global yang resilient harus dimulai dari penguatan sistem kesehatan masing-masing negara. Namun, tidak semua negara mempunyai kapasitas sumber daya yang sama dan memadai atau Global Health Security Index 2021. Presiden G20 Indonesia dapat mendorong luaran konkret dengan memperkuat Joint Finance dan Health Task Force untuk menggalang sumber daya dan dana di bawah WHO. Selain itu, dapat didorong peningkatan SDM sektor kesehatan dengan kompetensi yang tinggi. Kedua, penguatan dan harmonisasi protokol kesehatan. Harmoni kebijakan darurat kesehatan publik antara negara G20, baik itu terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross-border policy, harus diperkuat. Diperlukan sebuah terobosan global untuk terciptanya keseragaman penerapan protokol kesehatan lintas batas negara, serta mewujudkan interoperabilitas dari berbagai aplikasi kesehatan digital tersebut. Ketiga, peningkatan transfer teknologi dan hubungan manufaktur global. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendorong pendirian hub produksi vaksin dan akses di setiap kawasan di mana Indonesia dapat menjadi hub untuk Asia Tenggara. Selain itu, penguatan jejaring ekspor antara negara untuk berbagai pengetahuan mengenai public health emergency juga perlu dilakukan. 2. Yaitu transformasi digital. Transformasi digital memiliki peran signifikan sebagai katalis penanganan pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Evaluasi Digital Economy Task Force atau DETF menjadi Digital Economy Working Group DEWG pada Presiden G20. Indonesia merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan DEWG pertama kali ini diharapkan dapat melahirkan legasi mengenai tata kelola ekonomi digital global. Dalam memulihkan sektor digitalisasi yang bersifat business-centered, Presiden G20 Indonesia fokus pada implementasi 3 aksi strategis. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Negara anggota G20 melalui G20 Innovation Network dapat menyediakan basis data untuk wirausaha digital, baik dari startup maupun investor, kegiatan inkubasi bisnis, dan juga fasilitas investasi. Kedua, keterampilan dan literasi digital. Pelatihan literasi digital dapat meningkatkan kemampuan bagi masyarakat untuk memahami keterampilan literasi finansial, jejaring sosial, maupun broadband service, sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pendidikan
digital penting utamanya untuk negara-negara berkembang. Ketiga, cross-border data flow and data free flow with trust. G20 dapat mengidentifikasi pemahaman umum terkait prinsip bersama dalam penggunaan data secara terpercaya. G20 juga dapat membuka jalur baru bagi praktik tata kelola data global yang lebih baik dengan mendorong dialog antar stakeholders. 3. Transisi energi berkelanjutan. Negara-negara G20 yang menyumbang sekitar 80% dari emisi gas rumah kaca global OECD 2021 memiliki peran sentral untuk berkontribusi mengerem perubahan iklim. Walau di beberapa negara konsumsi batu bara menurun, tetapi produksi minyak bumi dan gas alam masih tumbuh dengan cepat. Transisi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi yang bersih dan terbarukan merupakan salah satu target Presiden G20 Indonesia. Indonesia diharapkan dapat menjadi bridge builder bagi G20 dalam memperkuat reinforcing komitmen kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi negara. Selanjutnya, Indonesia juga perlu fokus pada implementasi aksi strategis, yaitu satu, mengamankan aksesibilitas energi dengan menggalang kemitraan untuk akses energi universal. 2. Scaling up teknologi bersih dan pintar melalui komitmen global untuk peningkatan teknologi energi. Dan terakhir, memajukan pembiayaan energi melalui pendanaan inovatif dan green financing untuk akselerasi transisi energi.